selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat purple mooncake dari ubi ungu. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Yang pertama kita akan buat kulitnya ya, lalu isiannya. Isiannya ini resepnya sudah ada di vlog sebelum ini ya. Kalian bisa lihat ada isian ubi ungu, ada isian tausa putih, ada isian talas. Itu kalian boleh pakai semua tergantung dengan selera kalian aja. Ya, jadi ini lebih ke arah kulitnya ya yang saya buat untuk vlog kali ini. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan. Tentu saja di sini saya punya ubi ungu. Ubi ungu yang saya pakai di sini adalah kurang lebih 150 gram ya. Ini udah dikukus, ini mau saya haluskan dulu ya. Nah, ini mumpung masih agak panas, kita haluskan dulu ya, teman-teman. Kalian boleh pakai garpu, boleh pakai penghancur kentang seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini udah saya hancurkan ya. Lalu di sini saya sudah punya juga tepung ketan. Tepung ketan ini lebih kurang sekitar 100 gram ya. Dan di sini saya juga sediakan tepung terigu protein rendah, saya pakai di sini 50 gram. Lalu saya juga punya 1 sendok makan gula pasir lebih kurang sekitar 10 sampai 15 gram. Lalu saya punya 10 ml minyak goreng dan juga saya sudah sediakan air hangat 100 ml buat nanti nambahin ke kulitnya ini. Jadi nanti kita nambahnya per 50 ml ya teman-teman. Nah, untuk minyak goreng kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa, tapi airnya nanti harus ditambahkan. Nah, yang pertama kita masukin dulu itu tepung terigunya, tepung ketan, tepung terigu, gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk ya bersama dengan ubinya sampai dia menyatu dengan si ubi ya. Baru nanti kita masukkan minyak dan juga airnya ya. Nah, kayak gini. Saya pakai tangan aja. Jangan lupa kalian untuk cuci tangannya juga ya. Nah, ini kita masukkan minyak gorengnya dulu. Kita aduk perlahan-lahan dengan ubinya. Ini sedikit kering, kita akan tambahkan air 50 dulu. Ini yang saya pakai air hangat ya teman-teman. Saya pakai 50 dulu. Kita aduk. Kalian mau pakai air panas juga boleh, tapi ini saya pakai air yang hangat-hangat aja. Nanti kita tambahkan sampai dia bisa jadi adonan gitu ya. Nah, ini kan masih belum nih, masih kurang air. Nah, kita kasih semuanya 100 ml nya ya. Ntar kalau kurang kita boleh tambahkan lagi teman-teman. Nah, ini 50 ml nya saya tambahkan lagi. Kita aduk dulu kalau masih agak panas, hangat. Nah, ini kita pakai tangan lagi, kita aduk. Nah, sampai dia membentuk adonan ya. Nanti adonannya sudah terbentuk, harus kita biarkan dulu ya teman-teman, sampai setengah jam ya lebih kurang ya. Nah, ini udah mulai kebentuk nih. Nah, kita kasih sekitar 20 ml lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan ulen sebentar di meja kerja kita sampai dia benar-benar halus dan rata. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah jadi adonan. Nah, ini kita akan simpen dulu di kulkas atau dibiarin aja ini selama 30 menit ya. Nah, teman-teman, kita sudah bikin isiannya ya. Ini saya sudah bagi isiannya. Isi isiannya, ini kulitnya tadi setelah setengah jam, ini kita istirahatin, ini kita mau bagi-bagi. Nah, ini satu resep saya ini jadinya 16 biji ya. Jadi satu adonan untuk kulit lebih kurang sekitar 26 ya, 26 gram gitu ya.
Nah, ini saya kasih warna ungu, dalamnya ada telur asinnya, ini ada 4. Lalu di sini ada yang kacang hijau ya, yang tausa putih, sama yang ini ubi ungu ya, full ubi ungu aja gitu ya. Nah, ini untuk isiannya ini lebih kurang 25 gram satu isiannya. Kalau untuk yang ini lebih kecil ya, karena telur asinnya saya bagi 2 ya, karena ini kan saya punya mooncake, saya punya cetakannya yang kecil. Jadi ini untuk dia punya telur asin, satu telur asin saya bagi 2 9 gram. Sisanya itu harus kan 25 gram. Jadi di sini ada 18 sampai 19 gram ya. Nah, ini kita bagi dulu kulitnya ya. Kulitnya kita bagi 16 ya, lebih kurang ya. Ini kulitnya udah saya bikin tuh kayak gitu, udah dibagi semua 26,5 gram ya, lebih kurang. Nah, ini saya punya cetakan mooncake yang 50 gram. Cetakannya itu banyak modelnya ya, atasnya ya. Jadi ntar saya bedain per isian aja, jadi lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang paketnya maunya isiannya dulu ya. Nah, ini telur asin dulu nih, telur asinnya ini ditutup dulu. Nah, ini telur asinnya ini kita buletin, masukin telurnya di sini. Nah, ini kita masukin buletannya nih. Kita tekan-tekan, masukin, tekan, masukin, tekan, masukin. Ya, tuh bisa ya. Nah, nanti nutup sendiri ya, tuh. Nah, kita buletin lagi. Nah, jadi tuh ya. Nah, ini kita bikin. Nah, ini kita bolongin aja tengahnya nih teman-teman, kayak bikin pempek juga sama. Lalu pinggirnya kita tipis-tipisin gini, kayak bikin mangkok, tipis sekali dalam gitu, jadi isiannya masuknya gampang ya. Nah, kayak gitu. Jadi harus sabar ya kalau bikin ini ya. Kayak gini, ini kan udah jadi mangkok tuh. Naikin ke atas tipis-tipis. Nah, masukin isiannya ya, tuh tekan-tekan sambil dimasukin sama tangan ya. Tekan-tekan pelan-pelan, tekan pelan-pelan, masukin. Nanti nutup dia. Kita bulet-buletin. Nah, lalu kita cetak ya. Nah, cetaknya ini cetakan saya kasih minyak goreng dalamnya supaya nggak lengket ya. Lalu ini masukin ke sini, tuh, pegang, atau di sini juga boleh ya, supaya gampang. Nah, ditekan. Oke, kita tarik, kita tekan keluar ya. Nah, ini kita tekan keluar. Nah, cantik tuh ya. Nah, ini langsung kita taruh di alas kukusan, karena kalau udah selesai nanti semua udah kita isi, kita taruh di kukusan ya, kita kukus ya. Oke, nah ini kita semuanya udah saya cetak tuh, jadinya kayak gitu, cantik banget. Nah, ini udah siap saya kukus. Saya akan kukus selama lebih kurang 25 menit ya. Nah, ini kita kukus ya. Jangan lupa dialasin dengan baking paper dulu ya, supaya nggak lengket. Nah, ini kita kukus selama lebih kurang 20 menit aja ya. Tutup, jangan lupa dikasih kain, apinya sedang ya. Nah, teman-teman, ini udah jadi, langsung kita buka ya. Tarang! Nah, ini dia, cantik banget bentuknya, dan juga udah matang sempurna banget. Nah, nanti kita akan angkat dan kita sajikan ya.
Nah teman-teman, ini udah jadinya jadi seperti ini, cakep banget. Nanti pas kalian sudah selesai kukus, dia bisa agak sedikit ngembang, tapi nanti setelah dingin dia akan menyusut kembali dan menjadi sangat cantik. Nah ini saya sudah kasih ada isian ubi ungu dan telur asin, juga ada isian kacang hijau seperti ini. Cantik banget, kalian harus coba ya. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah!